Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 96, Marah dan Kecewa. Karim merasakan tubuhnya yang begitu amat lemas dan kepala yang seakan ingin pecah. Nekat untuk beranjak dari atas tempat tidur. Dengan posisi berbaring seperti ini saja, dia sudah merasa seisi kamar yang berputar. Air mata wanita itu kembali menetes ketika mengingat apa lihatnya di taman tadi. Pas terbayang jelas di pelupuk matanya ketika nafasnya bermesraan bersama dengan istrinya. Mana janji setia, mana janji akan selalu bersama, mana janji akan menikahinya. Karim menangis ketika mengingat perubahan sikap Arafasa. Mengapa semudah itu menggantikan posisi dengan wanita lain? Marah, Karim begitu sangat marah dan ingin melakukan kemarahannya, namun tidak tahu kepada siapa. Apalagi kondisinya sangat lemah. Karim mengambil vitamin diberikan oleh dokter untuknya dan kemudian meminumnya. Waktu itu berharap kondisinya akan membaik setelah minum vitamin dan juga obat untuk pereda rasa pusing dan mualnya. Aku ingin bertemu dengan Jack. Karim menjaga ponsel miliknya yang terletak di meja hias yang berada di samping tempat tidurnya. Setidaknya dia akan lebih tenang jika bertemu dengan pria yang merupakan ayah dari anak yang dikandungnya. Apakah ini bukan hormon hingga ia begitu sangat merindukan pria yang sudah menanamkan benih di rahimnya? Sungguh tidak tahu malu dan tidak punya harga diri. Karin marah karena Rafasa memilih istri sah daripada selingkuhannya, sedangkan dia melakukan hal yang lebih buruk lagi. Apa terjadi jika Rafasa mengetahui apa yang dia lakukan? Karin dia memandang nomor ponsel milik Jack. Sudah beberapa hari ini dia tidak bertemu dengan Jack, dan hal ini yang membuat rindu setengah mati. Kenapa dia tidak pernah mau menghubungi aku lebih dulu? Kenapa hanya aku saja selalu menghubungi dia? Apa dia tidak pernah menginginkanku? Selama ini Karin tidak pernah memikirkan hal ini. Baginya, seperti bersenang-senang dan bisa memuaskan hasratnya. Dia pria sempurna yang memiliki tenaga yang kuat seperti kuda. Pria itu mampu membuat Karin puas, bahkan hingga berulang kali. Hal inilah yang membuatnya semakin menggila. Jika tujuannya hanya untuk mendapatkan benih, Karin tidak harus terjerat dalam hasrat yang membara. Wanita itu sungguh sangat menikmati apa yang dilakukannya bersama dengan Jack. Namun sekarang, dia harus benar-benar melepaskan Jack dan mempertahankan hubungannya dengan Rafasa. Apalagi hubungan mereka yang memang tidak lebih dari sekedar pada ranjang saja. Sepertinya untuk sekarang aku tidak usah lagi berjumpa dengan dia. Lagi pula apa yang aku inginkan sudah terwujud. Wanita itu tersenyum sambil mengusap bagian perutnya. Parkirnya Karin mencari berita seputar artis. Meskipun kepalanya pusing, namun Karin tak bermain dengan ponselnya untuk menghilangkan rasa jenuh. Karin melihat berita yang masuk secara online. Dia begitu sangat bisa mengenali bahwa foto itu adalah foto Rafasa dan wanita yang berdiri sebelahnya adalah Cinta, istri dari Rafasa. Dengan tidak sabar, Karin langsung mengklik berita itu dan terasa panas terbakar api cemburu dan juga kemarahan ketika melihat wawancara dilakukan oleh wartawan wanita kekasihnya. Karin merasa dipermalukan dan dihina di depan publik. Hati begitu amat sakit ketika mendengar pengakuan Rafasa. Rasa marah, kecewa, dan tersakiti sangat bercampur menjadi satu ketika dia mendengar bahwa Rafasa begitu sangat mencintai istrinya. Pria itu bahkan mengatakan bahwa hubungannya bersama dengan Rafasa sudah berakhir. Aku tidak terima diperlakukan seperti ini. Karin benar-benar marah. Dia melapiskan kemarahannya dengan melemparkan ponselnya ke dinding hingga layar ponsel bernilai 30 juta itu pecah. Abang benar-benar jahat. Karin menangis melukai rasa sedih di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Rafasa akan mengakhiri hubungan percintaan mereka dengan cara yang begitu sangat menyedihkan seperti ini.
Pasti saja pria itu selalu menghindar darinya dengan beralasan sibuk dan sebagainya. Namun inilah yang dilakukan oleh Rafasa. Pram itu sangat setia dan mencintainya, bahkan pria itu selalu menuruti kehendak dan kemauan Karin. Karin tidak pernah membiarkan Rafasa bahagia dengan istrinya. Rafasa hanya milik Karin seorang. Aku akan benar-benar menghancurkan kamu jika kamu tidak mau kembali denganku, sumpah Karin. Apakah ini dikatakan cinta buta atau hanya obsesi semata? Wanita itu kemudian tertawa ngakak. Lepas dari aku bukan hal yang mudah. Sekali aku berada di genggamanku, maka sampai kapanpun kau takkan bisa lepas. Karin itu sangat yakin bahwa dia adalah pemilik sah Rafasa. Dia yakin bahwa seorang Rafasa kabur bertekuk lutut di kakinya. Berita diimpun oleh wartawan wanita yang ditemui cinta tak berada di parkiran sudah tersiar. Wanita itu sekata menunggu untuk berita itu segera terbit. Itu juga dengan studio TV tempat dia bekerja. Hei bangun, Cinta mendengar suara samar-samar. Tidurnya begitu sangat lelap sehingga tidak menyadari apapun, bahkan ketika Rafasa membangunkannya. Sudah berulang kali Rafasa membangunkan istrinya, namun dia tetap tidak bangun juga. Pada akhirnya, pria itu mengecup pipi, kening, dagu, dan bibir istrinya. Enak sekali ya tidurnya, Rafasa tersenyum sambil terpagum wajah cantik sang istri. Rafasa sudah tidak lagi membangunkan Cinta. Pria itu milih untuk menggendong istrinya turun dari mobil. Sebenarnya Rafasa tidak tega membangunkan, hanya saja dengan pesan dari sang istri yang minta untuk dibangunkan ketika sampai di rumah. Ia harus menuruti perintah dari istrinya itu. Sudah pulang, Sari tersenyum menaruh Rafasa yang masuk ke dalam rumah sambil menggendong istrinya. Iya ma, jawab Rafasa dengan tersenyum. Kenapa baju dan penampilan Cinta sudah berubah? Apa kalian habis buat foto keluarga? Sari bertanya sambil memperhatikan menantunya. Nanti aku cerita, aku akan tercinta ke kamar dulu, Rafasa berkata sambil berjalan menuju lift. Dia tidak ingin mengganggu tidur istrinya. Rafasa masuk ke dalam kamar dan meletakkan tubuh istrinya dengan sangat berhati-hati, dari selimut hingga ke sepinggang. Senyum memadu bibirnya ketika melihat wajah cantik istrinya. Rafasa mengecup pipi, kening dan bibir Cinta secara bergantian. Setelah itu, baru Rafasa pergi meninggalkan kamar. Rafa, Sari memanggil putranya yang baru saja menuruni anak tangga. Sejak tadi Sari sudah tidak sabar untuk menunggu cerita yang akan disampaikan oleh sang putra. Iya ma, papa mana? Tanya Rafasa. Lagi di kamar istirahat. Sebenarnya, papa masih ragu untuk pergi, tapi mama yang memaksa. Sebenarnya, dokter sudah minta papa untuk melakukan operasi jantung sejak 2 bulan yang lalu. Hanya saja, papa takut meninggalkan kamu berdua dengan Cinta. Papa takut ketika dia sadar, jadi dengan justru perceraian anak dan menantunya. Apalagi papa sempat mendengar kabar dari temannya kalau kamu masih berhubungan dengan wanita itu. Saya bercerita panjang lebar. Rafasa sangat terkejut itu mendengar apa dikatakan oleh mamanya. Jujur nak, kamu sudah tidak menjalin hubungan dengan wanita itu kan? Mama akan pergi lama. Kami akan kembali ketika kondisi papa sudah nyatakan sehat minimal 70%. Sari menepuk putranya dengan mata yang berkaca-kaca. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.